Selamat sore teman-teman. Kali ini kami akan menyusuri desa atau kelurahan Jumapolo, kemudian desa Ploso, dan terakhir adalah desa Giriwondo di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Jawa Tengah, Indonesia. Perjalanan ini kami mulai dari Simpang 4 Ibu kota Kecamatan Jumapolo menuju ke timur saat ini dan tiba di depan kantor Kecamatan Jumapolo. Kami akan menginformasikan mengenai asal-usul desa Ploso yang ternyata dahulu kala banyak pohon ploso, sementara pohon ploso sendiri bagi sebagian di antara kita mungkin masih cukup asing. Saat ini kami sudah tiba di Simpang 3 Juruk, saat ini sudah berbelok ke kanan. Yang di depan kami adalah ada pohon randu yang dikenal pohon randu alas yang usianya sudah tua, diduga mencapai ratusan tahun, dan di depan adalah sekolah SMA Negeri Jumapolo. Kami sekarang melintas ke arah timur menyusuri Dusun Juruk, kelurahan atau desa Jumapolo, dan sore ini cuacanya lumayan cerah dan juga belum turun hujan karena saat ini di kawasan Kabupaten Karanganyar sudah mulai turun hujan, dan kami saat ini memasuki Dusun Juruk, masih tetap mengarah ke timur. Di Dusun Juruk ini cukup dikenal juga banyak pohon atau buah-buah durian yang jika musim durian memang banyak kalangan datang ke sini untuk mencari buah durian. Jalan utama di Dusun Juruk ini tidak terlalu panjang, mungkin hanya sekitar 1,5 kilometer, dan nanti setelah jembatan sehabis Dusun Juruk ini jalannya akan menanjak menuju desa atau kelurahan Ploso. Ploso sendiri adalah salah satu desa atau kelurahan di Kecamatan Jumapolo, dan beberapa dusun yang termasuk desa atau kelurahan Ploso antara lain Daleman, kemudian Minden, Mitir, Ngemplak, nanti akan kami lintasi, kemudian Larangan, Ploso Kulon, Ploso Wetan, Sambi, dan terakhir adalah Dengklek. Kami sudah melintas jalan menurun di akhir Dusun Juruk, dan turunan ini juga tidak terlalu curam tapi lumayan atau bagi pengendara yang tidak biasa harus berhati-hati, karena pernah ada kendaraan pengangkut air mineral galon pernah masuk jurang di kawasan ini, dan kami sudah meninggalkan Dusun Juruk. Jalannya cukup menanjak dan saat ini kami berbelok ke kanan memasuki wilayah desa atau kelurahan Ploso, Kecamatan Jumapolo. Selain desa Ploso, kelurahan lain yang termasuk Kecamatan Jumapolo adalah Bakalan,
Giliwondo, Jatirejo, kemudian Jumantoro, Jumapolo sendiri, Katipiro, Karangbangun, ada lagi Kedaung, kemudian Kuangsan, Lemah Bang yang beberapa waktu lalu pernah kami lintasi, Paseban, dan terakhir Ploso yang saat ini kami lintasi. Dan kami sekarang mengarah ke selatan dan sudah memasuki desa atau kelurahan Ploso, di mana menurut berbagai cerita warga maupun juga situs pemerintah desa Ploso bahwa kawasan ini dulunya banyak pohon Ploso dahulu. Wilayah ini adalah termasuk kekuasaan Kerajaan Surakarta Hadiningrat, dan pohon Ploso sendiri masih cukup asing bagi sebagian warga, termasuk sebagian antar kita. Nah, inilah desa atau dusun Ploso yang menjadi nama kelurahan Ploso. Kami sekarang mengarah timur, dan mengenai pohon Ploso sendiri di Jawa Timur sebenarnya banyak beberapa daerah yang depannya menggunakan Ploso. Sementara ternyata di Kecamatan Jomopolo juga ada desa yang namanya Ploso, dan saat ini kami sudah berbelok ke kanan menuju kawasan perbukitan dan juga kanan kiri masih hutan di desa Ploso. Jalannya cukup bagus, hampir semua jalan di wilayah Kabupaten Karanganyar yang pernah kami lintasi selama ini di beberapa kecamatan lain, memang secara umum jalanan di wilayah ini cukup bagus. Jika bukan jalan kabupaten ataupun jalan provinsi, meskipun di daerah pedalaman jalan biasa sudah dibeton, bahkan ada juga setelah beton dilapisi hotmix. Jalan beton ini zaman dahulu dibangun secara swadaya, sementara sejak era pemerintahan Jokowi periode pertama, jalan beton biasanya menggunakan dana desa. Kami sudah terus menanjak setelah tadi menurun, sekarang akan memasuki dusun Ngemplak. Saat ini memang di desa Ploso ini sudah agak jarang pohon Ploso sendiri, tetapi masih ada beberapa warga yang menanam pohon meskipun tidak sebanyak di zaman dahulu yang ternyata dijadikan nama desa ini. Dan pohon Ploso ini dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai flame of the forest atau nyala api di hutan. Nyala api dalam hutan maksud kami. Dan tumbuhan ini berasal dari India hingga Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia bagian barat. Tapi memang sebagian di antara kita mungkin belum pernah melihat seperti apa sih pohon Ploso ini. Dan memang hampir di setiap negara Asia Tenggara masing-masing atau memiliki nama sendiri mengenai pohon Ploso ini. Dan kami saat ini sudah mengarah ke timur di desa, maksud kami di dusun Ngemplak, kelurahan atau desa Ploso, dan nanti akan melintas di dusun Sambi yang juga termasuk kelurahan Ploso. Mengenai tanaman atau pohon Ploso sendiri, di Indonesia termasuk
atau banyak ditemui di daerah hutan dengan tanah yang kering dan mampu tumbuh mencapai ketinggian sekitar 12 hingga 15 meter. Pohon ploso ini memiliki bunga yang indah berwarna jingga terang dan bergerombol seperti pohon berkelopak, maksud kami berkelopak api, dan tanaman ini juga bisa digunakan sebagai kayu bakar, pakan ternak, obat-obatan maupun bunganya sebagai pewarna. Dan kami sekarang sudah mengarah ke timur dan tadi sudah melintasi jalan yang agak sempit sedikit, dan di sebelah kanan inilah Dusun Sambi yang termasuk Kelurahan Ploso. Kami akan terus mengarah ke timur, nanti akan tiba di kelurahan lain di Kecamatan Jumapolo, yaitu Kelurahan Giriwondo. Dan kanan kiri kawasan yang kami lintas ini masih cukup asri, banyak pepohonan, juga tanaman lain termasuk pohon pisang, pohon jati, ada juga pohon mahoni dan beberapa pohon lainnya. Dan sebenarnya juga di pekarangan warga banyak juga pohon durian, karena di kawasan ini cukup dikenal memang banyak durian jika musimnya tiba. Dan kami terus mengarah ke timur untuk menyingkat waktu. Kami akan berbelok ke kiri, memotong jalan supaya lebih cepat menyampai kawasan atau wilayah Kelurahan Giriwondo, masih di Kecamatan Jumapolo. Dan juga di Jawa Tengah, daun ploso ini juga bisa untuk membungkus makanan, termasuk menjadi merek tape godong ploso atau daun ploso. Kami sekarang sudah mengarah ke utara. Jalanan potong ini cukup sempit tetapi beraspal cukup mulus dan melintasi perbukitan, dan di bawah ada juga persawahan milik warga. Seperti warga lain pada umumnya di kawasan Karanganyar, lahan warga di sini juga cukup atau terlihat cukup luas. Seperti pada umumnya pekarangan warga, baik pekarangan maupun pegalan serta sawah, jika masih belum dibagi antar keluarga, bisa mencapai rata-rata 3 hingga 6.000 meter persegi. Kami menanjak sedikit di jalan potong ini hingga menembus desa atau Kelurahan Giriwondo. Dan Kelurahan Giriwondo ini juga salah satu wilayah atau desa di Kecamatan Jumapolo. Kami harus berbelok ke kiri menuju Dusun Temborjo, di mana Dusun Temborjo ini termasuk Kelurahan Jumapolo seperti halnya Juruk tadi, karena sebenarnya Dusun Temborjo itu bergandengan atau sejajar dengan Dusun Juruk yang tadi kami lintasi saat awal perjalanan ini. Kami sudah mengarah ke barat dan tidak lama lagi kami akan tiba di Simpang 3 Temborjo Ploso, di mana Temborjo seperti kami sebutkan tadi adalah masuk desa atau Kelurahan Jumapolo. Demikian teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan mengenai asal-usul Desa Ploso, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, termasuk juga mengenai sekilas tentang pohon ploso itu sendiri, yang sebagian di antara kita mungkin
belum pernah melihat atau bahkan mendengar mengenai pohon pelosok ini. Terima kasih, salam dari kami, selamat sore, sampai jumpa.